hayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Surah Maryam surat yang ke-19 ayat 33. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan perlindungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sedang jemaah pada maghrib rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah Maryam surat yang ke-19 di ayat 33. Allah jelaskan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini doanya Nabi Isa ya. Selamat atas hari kelahiranku dan hari kematianku dan juga hari ketika dibangkitkan aku. Jadi Nabi Isa berdoa kepada Allah, selamatkan beliau pada saat kelahirannya, pada saat kematiannya, dan juga pada saat hari berbangkit. Ini doanya yang minta keselamatan di 3 hari itu. Jadi dia minta selamatkan di saat hari kelahiran. Dia mengucapkan selamat hari lahir itu boleh. Tapi kalau untuk Nabi Isa itu memang dilarang. Karena mereka meyakini kelahiran Nabi Isa itu bukan sebagai nabi tapi sebagai Tuhan. Makanya kita dilarang atau diharapkan mengucapkan Natal itu untuk mereka. Karena keyakinan mereka tentang kelahiran Nabi Isa dibandingkan dengan keyakinan kita tentang Nabi Isa itu berbeda. Maka Nabi Isa minta selamatkan atas hari kelahirannya. Karena di saat itu banyak faktor perbedaan yang menjelaskan tentang hari kelahiran. Tapi kalau di dalam Al-Quran Nabi Isa itu dikatakan lahir di bawah pohon kurma, dan itu di musim semi itu. Sementara digambarkan oleh mereka orang-orang salibis itu Nabi Isa itu lahir di musim salju dan tanggalnya di tanggal 25 dan atribut-atributnya sudah berbeda. Jadi kalau kita meyakini hari kelahiran Nabi Isa sebagai nabi tidak masalah, tapi tanggalnya pasti bukan itu, karena tanggalnya tidak dijelaskan. Tapi yang jelas si Bapak Nabi Isa minta keselamatan di hari kelahiran. Makanya menghormati hari lahir itu boleh. Nabi kita saja menghormati hari lahirnya ya. Kenapa kau berpuasa di hari Senin terus? Karena di hari itu aku lahir ya. Ya kalau dipikir-pikir bahwa hari kelahiran kita itu termasuk hari besar bagi kita. Kenapa? Karena kita yang lahir ke dunia ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Karena Raja biologi itu begitu. Nah, kalau dulu lama kita boleh mengkaitkan itu dalam bentuk kata kita, tidak bisa. Ada kalau seorang yang mengatakan ujung-ujung kita makan. Bahkan pernah mau jadi Ustaz, tolong Ustaz bantu orang tua sekarang. Nah dibantu dia orang tapinya. Antri di belakangnya. Masuk si A menangi minta maaf. Keluar si A masuk si B menangi minta maaf. Masuk si keluar si B masuk si C bertolak. Ujung-ujungnya apa? Yang sekarang meninggal. Mana kan ibunya mati Bapak? Mana kan ibunya tuh kalian selamat ucapan terakhir
Selalu utama ya. Kadang pasok di jalan mainlah, dulu kau di simpang, katamu di simpang lari dulu. Nah, kalau sudah sibuk karajo, kadang susah dulu payah. Amat tidak karajo mah, bawa kaca, sebenarnya itu ini sama. Ada orang kecil itu agak baik tugas awak itu. Manja aku supaya ucapan la ilaha illallah itu dia kalau itu ucapan terakhir dia bagus. Dan terdapat kali dia kata oh iya lah memaafkan, tetap seorang iya lah memaafkan, hasil iya lah memaafkan meninggal ya. Beda ucapan terakhir berarti itu. Jadi kalau ada kemargawa yang terkait itu, pas selama yang dulu, nggak usah kita tahu orang selesai dulu sekarang. Setelah selesai itu kita udah dari prosesi dari lagi, bukan ada. Kalau disuruh kita tahu orang kampung, kok kata begitu, datang berdoro-doro masuk minta maaf. Karena yang ibu bapak di dalam kamar sekarang sengaja bakal luar sampai mangge apa batang kasih di ruang kamar itu bapak orang sekarang tengah ditonton orang sama-sama gitu. Jadi situ aja minta maaf itu karena dipertontonkan jika orang tahu jadi dosa-dosa sudah sekarang baru orang datang rumah minta maaf. Dan maka kejadian ini aku dia sampai batuka balik ke balik ada yang kampek dan dipotong. Maka dari Nabi jelas itu lakimu mau takum kalimatin la ilaha illallah. Jadi kedua kata Nabi man akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah katanya. Dan kalau kalimat itu memang panjang dan akan terasa sulit bagi orang yang sekarang mengucapkan, makanya kecil Nabi ijuan lambe. Nah itu kita Nabi potong gitu. Kok tiba-tiba kini acok terdengar sebuah orang sekarang dan takutkan dua Pak. Allah. Itulah berbeda makna itu. La ilaha illallah yang disertakan Nabi itu kalimat tauhid yang dulu pertahankan sejak lahir. Kadang lain dulu kalimat itu digantung oleh setan ini ada orang tua balik. Kini ketika meninggal kalimat itu ingin dicabut oleh setan. Itu makanya Allah ajar kalimat itu boleh supaya tauhid itu dibawa sampai mati. Kalau Allah itu bahagian dari Asmaul Husna, kan 99 Asmaul yang pertama itu Allah. Beda maknanya. Kalau digabungkan la ilaha illallah jelas itu kalimat tauhid. Dia meyakini sejak lahir sampai meninggal tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Itu keyakinan yang tahu itu. Itu ditanamkan banyak ketika dia meninggal. Kalau Allah itu menyebutkan nama dari 99 Asmaul Husna yang dimiliki Allah, yang pertama itu Allah dan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mereka terdengar ada orang mentarikkan Allah tapi orang saja seperti dia mentarikkan yang lain enggak. Yang ditarikkan itu ya Malik, Kalau ada orang yang mentarikkan Allah. Kami ini Allah banyak. Allah menyebut dirinya Malik, Allah menyebut dirinya Rahman, Allah menyebut dirinya Allah menyebut dirinya Kudus. Kalau tidak paham di dalam kata itu, makanya kata lagi jangan dipotong. Tapi ini masih banyak terdengar ya Bapak. Jadi tadi kan Allah panjang mana mah. Kau tak butuhnya mencoba selesai yang akhirnya saya Allah. Karena Nabi mengatakan jangan dipotong. Sepanjang apapun terasa bagi yang sekarang, makanya dijual sampai cik dijual la ilaha illallah. Maka itu sebenarnya bisa main lidah, ada perintah Nabi dipotong. Ini sampai caranya mentakdirkan Allah, tapi sampai-sampainya untuk dilanggar. Makanya kau harus jadi perhatian. Karena tugas pertama kita Nabi laki lu mau takdirkan. Yang kedua tugas sahabat mendampingi sekarang itu kata Nabi iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin bagi orang sekarat boleh. Ada yang menafsirkan Yasin itu bahagian dari nama Al-Quran. Yang keluar itu kan disebut oleh Allah kadang Yasin, kadang Alkitab, kadang Al-Furqan, kadang Al-Quran. Jadi banyak nama Quran itu. Jadi ketika Nabi mengatakan Iqra'u ala mautakum Yasin, itu boleh kita tafsir
tafsirkan Yasin, bacakan Yasin yang diriwayatkan boleh. Atau kita tafsirkan yang kedua, bacakan Al-Quran dekat orang yang sekarang. Kenapa Nabi menyuruh kita membacakan Quran dekat orang yang sekarang? Karena setan takut Joshua orang baca Quran. Ketika Allah perintahkan kepada Jibril tolong sampaikan kepada Iblis, suruh dia hadiri menghadap ke Rasulullah Muhammad untuk menjawab semua pertanyaan Muhammad. Kata Jibril sekarang perintah Allah kepada Muhammad, tak suruh dia menguji Muhammad, majlis wajah semua nak ada. Dia mau panjanglah Muhammad sampai kiamat pun akan sudi melaki. Ujian Jibril itu perintah Allah Iblis. Kalau kamu pilih dua-dua itu. Aduh jenis, engkau menghadap Muhammad karena kau jadi abu begini. Nah, itu aku itu. Kalau ada di sini tadi panjangkan dulu. Mau tak mau Iblis menghadap Rasulullah. Kata Iblis, Muhammad bertanya oleh kau sebanyak-banyaknya, kau jawab sejujur-jujurnya. Apa buktinya kau jujur menjawab pertanyaan kau gitu? Ya kalau kau bertutup, kamu jadi abu di hadapan kau. Itu jaminannya. Asal kau bertutup, kamu langsung jadi abu. Banyak yang dibuat, kalau salah sekitar 48 dalam hadis. Nah, salah satunya pertanyaan begini, bagaimana kondisi dan keadaan Iblis ketika umatku sedang baca Quran? Ada yang disebut, aku sama seperti timah yang dipanaskan di atas api. Kalau aku bertahan di dalam situasi itu, aku akan meleleh dan mati. Jadi yang ditakuti Iblis itu seorang baca Quran, bukan Quran yang dikambangkan dan dikapalkan sekarang. Dan bacanya selalu kok Pak, dibacakan Quran atau dikambangkan Quran. Justru yang akan menolong orang sekarang itu awak bacakan Quran dan keinu, bukan dikambangkan. Kebiasaan awak jadi selama mungkin Bapak ada orang sekarang jadi Quran itu jadi bukan dibongkar rumah pun ketika kota sasak itu tidak apa sombong dia. Tak sombong aja. Pindah ke masjid, waras pun di masjid itu ditangkei saja. Asalnya ditumpuk di sebelah orang sekarang. Ada cek di kampangan mereka bangun. Tak takut setan dia. Karena itu cuma tulisan. Tapi begitu Quran itu di kampang dibacakan lagi orang yang sekarang, di situ setan mata paki lari. Karena takut dia mendengar suara orang baca Quran. Dan dia mata paki sampai ke bawah. Begitu orang kau sekarang di kampang Quran. Begitulah meninggal baru mengaji di sekolah jenazah. Itulah nak membantu saat itu. Yang justru membantu itu ketika sekat tolong selamat itu dari gangguan setan. Makanya kita Nabi ikra'u ala mautaku Yasin. Bacakan Quran dari orang sekat supaya dia tidak ada gangguan setan. Jadi yang kadang-kadang dia tampilkan lain dari Allah sendiri. Karena dia di sini diceritakan di bawah ada seorang sahabat dulu masih di zaman Rasulullah. Itu ketika dia sakarat ditalkinkan la ilaha illallah kawan. 3 kali ditalkinkan, 3 kali dia memakai indah. Sampai meninggal. Capek kawan itu. Aku salah kawan waktu ketika ditalkinkan dari Allah mailah. Padahal dia rajin sholat, kena talamid berjamaah, puasa sunnah rajin, puasa sedekah rajin. Dimakan dia itu dibacakan lain Allah itu memakai indah sekali-kali. Dibawakan Nabi ke masjid. Tapi Nabi dia dapat bocorannya dari begitu. Rasulullah sebulan dari sakarat sampai gila-gila beliau meninggal. Tapi yang ini heran kami ditalkinkan yang 3 kali. Ini memakai indah sekali-kali 3 kali. Tidak sasik mati ini. Apakah meninggalnya surga benar? Tapi itu senyum. Tidak. Yang kalian lihat dengan yang dirasakan oleh sakarat adalah belakang. Di saat kalian mentalkinkan la ilaha illallah di telinga si fulan di sebelah kanannya, ternyata Iblis di telinga kiri juga berbisik. Kata Iblis, wahai yang mati, matilah cara Yahudi. Kalau Yahudi dia paling mulia. Nah itu yang ditidakkan oleh sahabat kalian. Awak ada tahu kenapa? Itu maknanya supaya Iblis itu ada setan menyerang hakikat di luar sekarang, maka tidak lagi ikrohu. Bacakan Quran dan ayat sekarang. Begitulah meninggalnya berarti apa tidak ada maknanya. Jadi kadang-kadang masalah membacakan Quran mengaji dari orang sekarang itu batang malu dulu. Jadi pada kali itu maka dibaca-baca Quran itu sampai jauh rumahnya diganggu jalan biasa lagi tanam. Heboh di luar itu cakap.
coba menghindarkan iblis, karena iblis paling takut dengan suara orang baca Quran. Bukan Quran digampangkan. Jadi namun sebanyak aku di topi di Nusa Ini, waktu itu kita kampangan tujuh dari dagu sampai ke kaki itu tujuh Quran seluruh kapal mus di kan. Dan kata iblis itu kaca itu di motor di setan itu. Tapi walaupun ada Quran yang kita kampangan di situ, itu mengaji siapa yang kita hafal, baca si ayat yang kita hafal lagi aman. Karena di saat kita akan meninggal itu setan tetap datang, cuma karena bisa minta perlindungan, selamatkan aku di saat hari aku dimatikan. Kalau setan datang di saat itu, tujuannya apa? Ingin mencabut kalimat tauhid yang ada di diri manusia. Makanya berhati-hatilah kata Nabi, jangan sampai ketika ruh dicabut oleh malaikat, di saat itu juga setan mencabut imanmu. Maka itulah kerugian yang paling besar yang kau alami nanti di akhirat. Karena orang mati dalam keadaan tidak berimannya. Makanya yang akan datang kawat itu kan dua insya Allah. Ketika manusia itu menghadapi sekarat, yang akan datang itu dua, ada malaikat, ada setan. Di mana Allah jelaskan? Yang didatangi malaikat ketika sekarat itu di dalam surah Al-1, surah Fussilat ayat 36. Ya, 36. Maaf 30. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah dengan imannya, apa jadi Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah datangkan malaikat untuk menghiburnya. Kata malaikat kayak sekarang, Allah takhafu wa la tahzanu. Takut oleh dan santai selalu. Terakhir, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baru dijanjikan oleh malaikat sambo kaido yang bapak disitulah dia meninggal. Sadar majelis suruh. Di kecil Nabi setiap kematian ada sakarat, setiap sakarat pasti ada sakitnya. Tapi kenapa orang yang dilihatkan surga tidak terasa sakitnya? Karena itu lagi hibur dengan pemandangan indah dan surga. Sehingga sakit sakarat itu kita patuh di bawah, tapi kalah dan tak terasa dan itu menjadi sembuh. Lupa itu sakit, tak terasa. Di bawah pernah mendengar kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan si Zulaikha difitnah di Mesir. Istri Yusuf berondong. Dia nak tahu batinnya Zulaikha mencari wajah Yusuf itu. Sehingga dibuktikan ada Zulaikha diundang seluruh ibu para menteri itu. Diundang ke istana di dalam dilataan mangga buah-buahan ini pisau dia sudah. Nah, maka ada duduk begitu sudah membuka mangga disuruh keluar Pak. Begitulah kamarnya ini disuruh keluar. Ada terjadi disait tangannya tarasu sakit sangat itu baru Yusuf jadi Yusuf itu. Kata Nabi dia Muslim. Gagah atau cantik itu Allah ciptakan kalau di angka 100. Kalau dipersentasikan 100% itu Bapak. Yang 99 itu Allah simpan di sarung. Allah simpan di sarung. Yang 1% Allah turunkan ke dunia Pak. Rancak juga gagah tadi, cantik juga gagah Allah turunkan ke dunia itu cuma 1% itu Bapak. Dari 1% itu kejadian satangah yang diambil Yusuf. Bahkan ada bisa mengalahkan ketampanannya itu. Karena dari 1% yang diturunkan cantik gagah itu di dunia, kejadian satangah yang diambil Yusuf. Yang satangahnya wah bagi bersambung. Itu pakai itu yang apa? Tuh, namanya merah-merah dari mau sila terus akan bagi bersambung Pak. Yusuf satangah surang. Coba yang tadi Pak, lain setengah persen gagah Yusuf itu, lain upu terus sakit di itu. Kumun kok kamanigan dijadikan yang 99% itu Pak. Ada rasa sakit itu Pak. Maka orang dijadikan serupa itu ada rasa sakit. Itu perbandingan. Ya makanya punya takdirnya kita kapal atau apa aja banyak kapal. Boleh dirancang 99 kali dari ini mah ya. Disuruh begini. Iya. Karena dikirimkan dunia itu awal setengah begitu sambung. Makanya sampai ini tidak ada mengalahkan ketampanan Yusuf, tidak ada satu. Kenapa? Karena dari 1% setengah dari Indo itu. Yang setengah itu begitu sesuatu sampai di sahabat. Nah, itu ya kita terima satu Pak. Ya biar apa? Jika jadi orang dulu dia terima silakan dia setengah begitu semua.
Tapi dengan setengah persen tadi bisa manusia tidak merasakan sakit ketika tangannya dipotong, hanya ketika melihat tampannya wajah Yusuf. Coba ya, tulis tanah, apalagi 99 kecantikan surga dan kegagahan surga itu dicarikan ketika juga meninggal. Itu maka sakit itu tidak terasa, hilang sakit. Nah yang kedua yang akan mendatangi manusia itu saat itu setan, itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221-222. Yang datang ke orang sekarang itu setan. Itu makanya kalau kebiasaan buruk yang akan dilakukan, insya Allah nanti akan dimatikan oleh kebiasaan buruk. Kalau kebiasaan baik yang kita kerjakan, insya Allah kita juga akan dimatikan dengan kebiasaan itu. Karena kata Nabi, seseorang itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau ada kebiasaan buruk, tinggal lagi. Orang yang rajin puasa bisa jadi dimatikan dalam keadaan berpuasa. Orang yang rajin baca Quran bisa jadi diwafatkan sedang baca Quran. Yang rajin sholat sunat bisa jadi nanti diwafatkan sedang sholat. Menjadi viral datang ini buat imam sholat subuh di Kalimantan ya, yang heboh di medsos. Cuma yang kemarin kemudiannya dapat ini buat jadi imam sholat subuh di masjid, sadang sholat, sadang sujud dulu. Itulah sempurna dapetnya. Nah ada tandingan ini lupa. Itulah sesempurnanya kematian dapet. Sadang sujud dalam sholat di dalam masjid di mihrab boleh. Jadi imam. Itu kan rapi bidadari. Karena seseorang nanti diwafatkan sesuai kebiasaan. Kalau kebiasaan buruk ya buruk. Ada orang ketika ditampilkan cara-cara kalimat takdirnya cawin keluar aja. Padahal lidahnya bisa cawin cicik cawin. Sehingga ketika ditampilkan yang lemah yang keluar cawin. Memang tak bisa dipungkirkan, itu kebiasaan. Itulah sekali dua kali yang dicari langsung ketika seseorang minta ditolong tampilkan. Yang dibacanya cia juga. Kalau ditampilkan oleh Allah, dia lapi, telapu. Makanya setelah meninggal, apa biasanya? Rupanya apa? Rupanya arena sabung ayam. Bisa orang dua ayam, tanpa 40 juta, saudara yang itu. Hanya punya arena pada sekian persen dari yang mana? Saya kali lomba ada kayaknya 10%. Jadi kalau taruh 10 juta, kayaknya 100.000. Ya, itu kayaknya menyediakan arena untuk sabung ayam. Jadi kan Sabtu lu masuk sholat, saya tuh hari dari pagi sampai sanjung, maghrib itu berarti di sholat. Saya tuh hari lu sholat lebih ke lampu, sekarang itu dibancun. Jangan boleh Allah Tuhan, upaya pada mentakdirkan Allah. Lain Allah ditakdirkan lebih ke lampu, tapi meninggal. Tapi tangi dia gitu juga. Ada kebiasaan. Maka ngeri-ngeri sedang mentakdirkan Allah kurang meninggal. Kalau anda tahu latar belakang ini ngeri juga. Mana ada itu ngeri. Yang menyebut pinte, orang lagi doa pinte, ada tantu itu. Ada di kawan semua, apa jadi pinte, namanya sekarang. Yuk ada pinte, ada peda yang gantinya deh, orang bawa guru. Ya Allah itu kan, kawan sama bawa gurunya malah peda. Ini itu kebiasaan, itulah tahu begitu. Yang apa-apa yang coba buat yang tidak, tinggal buat. Yang ada kawan itu hiu, agak hiu apa balilah hiu kalau itu aja. Di balilah ada di masak hiu ada hiu je. Kalau yang kurang hiu apa kawan sama dua belatih. Ada juga ada bapak hiu. Dia lah macam lalu pak, nah itu hiu itu. Pak itu kelapa pak. Kan punya di balilah pak. Apa hiu ada. Orang pak hiu kita kagak masuk hiu lokal. Hati langsung itu. Balik. Enggak keluarnya. Awalnya tapi bapak kunci deh pak. Kalau lah pensiun itu buka posko. Bapak mau minum. Sesa pagi ibu nih bos. Kamarila anak tuh kaki kurang Cina. Nah dulu, kita juga buka posko pak. Ya sudah lah pensiun. Jadi kurang-kurang aja itu. Mereka tapi pas dalam 40 minum itu meninggal pak. Kajar. Nah itu, jadi yang akan datang saat kematian itu memang setan. Tadi kebiasaan buruk yang mendatangnya setan itu yang soal 221 dan 22.
diselamatkan ketika hari berbangkit, karena di hari berbangkit itu juga kita akan dibangkitkan. Dan dulu pernah setan iblis meminta kepada Allah, hidupkan saya ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Kata Allah, umur engkau aku panjangkan, tapi tidak sampai hari berbangkit, hanya sampai hari kiamat. Tidak bisa ditoleransi dari itu. Di dunia iblis itu begitu hari kiamat semua dimatikan, tinggal situ Allah dari Allah. Karena umumnya nanti dari berbangkit baru dimatikan. Tapi Allah tidak melakukan. Engkau tetap dipanjangkan umur, tapi hanya sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat kata Allah, engkau juga akan diwafatkan seperti manusia. Nah, kenapa Nabi Isa perlu supaya diselamatkan dari berbangkit itu? Karena dia sampai awal dibangkitkan dari kematian, ternyata awal agak di tengah-tengah manusia yang sedang menunggu iblis kabar khutbah. Dalam surah Ibrahim di ayat dulu. Nanti iblis akan berkhutbah di hadapan manusia. Agak iblis, wahai manusia, dulu aku menjanjikan engkau ini itu segala macam. Saat itu aku menjanjikan engkau ketika itu, tapi bohong. Kalian prank iblis itu. Tapi bohong. Ini kan tren gini tuh kayak anak muda. Itu ucapan iblis itu. Jadi kalau kamu nyasar, kamu pe jadi surat iblis, mau pe kamu. Karena aku cuma diberikan kewenangan oleh Allah, iblis hanya berbisik. Dan lebih itu. Tidak ada kewenangan untuk memaksa, apalagi mengancam kalian dan musuh ketakutan. Aduh, jenis. Allah di sini Allah berbisik. Kesalahan kalian yang hadir di sini, iblis, lah tahu isi Allah sase, apa yang ngalu. Tapi engkau menjadikan kami akan selamatkan dari neraka. Maka Allah menyelamatkan kau dari aku, aku sudah aku jenis. Menyelamatkan dia, aku sudah aku tidak bisa, aku menyelamatkan dia. Itu bahasa sekali dinilai dia. Ibu Noai belum ada, saya lihat jenis. Masa muda siari semua jadi lapak, semua sudah aku ni. Silakan dia. Jadi makanya Bapak Allah minta Allah, kalau bisa ya Bapak jadikanlah surat Maryam yang ketiga doa Nabi Isa itu jadi doa awak saya dari dulu. Doa itu pendek. Assalamu alayya yauma wulidtu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatkan aku ya Allah di hari di mana aku dilahirkan. Itulah lewat itu makanya wulidtu hari yang sudah lewat. Kemudian yauma amutu hari akan dimatikan. Kalau mati dan bawa doa itu. Yauma ub'atsu hayya, hari di mana nanti kita dibangkitkan kembali. Mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan dalam husnul khotimah dan dibangkitkan nanti berdiri bersama para nabi, para malaikat, para orang-orang soleh. Sehingga kita berdiri ketika dibangkitkan tidak berada di tengah-tengah manusia yang berdiri di hadapan iblis yang akan berkhutbah. Jadi itu doa itu. Jadi kenapa hari 3 itu diminta oleh Nabi Isa diselamatkan kepada Allah? Karena di 3 hari itu kita akan didatangi oleh setan dan iblis. Baik Bapak, sudah masuk Isa.